أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sebelum khatib membaca rukun dua al-khutbah, mari sama-sama kita berbincang, kita mengingatkan kembali. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, khatib khususnya akan menyampaikan dialog Rasulullah SAW dengan para sahabat. Yang dialog tersebut adalah sangat bermanfaat, tidak saja pada masa Rasulullah SAW masih hidup, tetapi juga sangat relevan untuk dibicarakan pada saat dunia modern sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Rasulullah SAW satu hari pernah menyampaikan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini adalah an Abi Bakrah, sanadnya adalah sanad Abi Bakrah. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di saat duduk bersama para sahabat, beliau mengatakan, kullu sunubin yaghfirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Kullu dunubin, kata Rasul, setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan jelek, setiap perbuatan yang tidak baik, kullu zunubin, tiap-tiap perbuatan yang mengandung dosa, yaghfirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Allah akan mentakhirkan azabnya sampai tiba hari kiamat. Tiap-tiap perbuatan dosa Allah akan tunda azabnya sampai di yaumil kiamat. Kecuali, kata Rasul, kecuali azab terhadap 3 orang. Terhadap 3 orang ini, kata Rasul, yu'jilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Khusus untuk 3 orang ini Allah akan segerakan azabnya. Khusus untuk 3 orang ini Allah tidak tundakan azabnya. Allah segerakan azabnya fid dunya, di dalam dunia, qablal maut, dan sebelum dia mati Allah sudah mengazabkannya, dan tetap azab itu berlangsung nanti setelah mati. Artinya semua perbuatan dosa Allah tundakan azabnya kecuali untuk 3 orang, dan 3 orang ini Allah segerakan azabnya di dunia, dan azab tersebut juga masih tetap nanti di yaumil mahsyar. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Seolah-olah kami tidak sabar untuk mendengarnya. Apakah kami termasuk di antaranya, atau kami pernah melakukan perbuatan seperti itu sehingga azab bagi kami akan disegerakan? Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Inilah akan kita kupas
pada mimbar Jumat yang amat berbahagia ini. Mudah-mudahan ini adalah sangat bermanfaat, terutama bagi khatib sendiri dan kepada kita muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Jumat sekalian. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang disegerakan azabnya di atas permukaan bumi. Rasul menjawab melalui hadis sahih Al-Hakim. Beliau mengatakan, yang pertama, wahai sahabatku, orang yang akan disegerakan azabnya di dunia adalah al-baghya. Pertama adalah al-baghya. Man huwa al-baghya? Siapa mereka al-baghya, wahai Rasulullah? Dalam beberapa penafsir ditafsirkan bahwa al-baghya itu huwa ad-dhalimun, yaitu yang pertama adalah orang zalim. Para mufassir yang lain menafsirkan al-baghya huwa al-kibru. Al-baghya adalah orang angkuh, orang sombong. Man huwa al-baghya? Siapa dia al-baghya? So ya Rasulullah, al-baghyanya huwa ad-dhalimun, orang zalim, atau al-kibra, orang angkuh. Orang zalim, orang angkuh, orang sombong, Allah akan segerakan azabnya di dunia dan tetap kekal azab tersebut sampai dia setelah mati. Apakah azab itu setelah dia diazab di dunia tidak ada lagi azabnya di akhirat? Tetap. Tapi khusus untuk orang yang zalim dan orang yang takabur dan orang yang angkuh, Allah akan segerakan azabnya. Man huwa zalim? Siapa orang zalim itu? Al-hasanatu, kata ulama, al-hasanatu kulluha adlun. Setiap perbuatan baik itu dianggap adil. Apa saja perbuatan yang mendatangkan pahala dan baik, kulluha adlun, itu dianggap adil. Wasayyi'atu kulluha dzulmun, dan setiap perbuatan jelek, perbuatan yang tidak mendatangkan pahala, perbuatan itu tidak baik, kulluha dzulmun, dan perbuatan itu dianggap telah zalim. Baik zalim terhadap dirinya sendiri maupun zalim terhadap orang lain. Sama dengan zalim ialah as-sayyi'atu kulluha dzulmun, setiap perbuatan jelek itu dianggap telah berlaku zalim. Lalu man huwal kibru? Siapa itu orang angkuh? Siapa itu orang yang takabur? Rasul menjawab, al-kibru huwa batarul haq wa ghattun nas. Orang angkuh ialah, orang sombong ialah mereka yang menolak kebenaran. Wadah dipegang yang betul, boy pegangnya. Ada umid barokah. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Abu Lahab. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal tidak pernah percaya kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah anak kemarin sore. Dan banyak Abu Lahab di zaman modern yang tidak percaya, bahkan menolak kebenaran apabila itu disampaikan oleh orang yang dibawanya. Dan katanya itu adalah anak kemarin sore. Dan ini kata Rasul, al-kibru huwa batarul haq, dia akan menolak kebenaran. Yang kedua, ada dua unsur al-kibru, orang sombong. Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua wal ghamtun nas, dan dia akan menganggap remeh kepada manusia yang lain. Kadang-kadang kita tidak menolak kebenaran, kita mendengar kebenaran itu dengan baik, tetapi sering kita menganggap remeh orang lain. Merasa angkuh, merasa lebih alim, merasa lebih kaya,
merasa lebih ganteng, merasa lebih terhormat, merasa lebih karena kita adalah keturunan orang baik-baik, keturunan orang hebat, ayah dan saudara kita orang berpangkat dan lain sebagainya, merasa kita lebih daripada orang lain. Itu al-kibru, mengabaikan orang lain dan menganggap remeh terhadap orang lain, siapapun. Walaupun dia banyak menghafal ayatnya, Al-Quran 30 juz dia hafal, kalau orang lain masih dianggap remeh, al-kibru kata Rasul, itu sombong namanya. Hafal hadis, hafal undang-undang, sekolahnya tinggi, pecinya tidak pernah turun, bajunya selalu jas. Kalau dia menganggap remeh terhadap orang lain, al-kibru, sombong. Orang sombong kata Rasul akan disegerakan azabnya di yaumil mahsyar, akan disegerakan azabnya sebelum mati, dan tetap azab itu nanti tetap juga akan didapatkannya setelah nanti kiamat. Orang sombong, tunggu sekali. Orang sombong itu dia seperti orang berada di atas bukit. Saya sering menafsirkannya seperti itu. Orang punya gedang di atas bukit, di atas jod. Oh, wate genging wiyuk. Kalau kita ke haji, nah ini ada yang sahabat kita berada di haji. Setelah kita di Bukit Arafah, di Jabal Arafah, menjelang maghrib, kita akan diberangkatkan menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah itu adalah 600 juta orang muat di Bukit Muzdalifah. Dan apabila kita naik wadu Bukit Muzdalifah, di sana kita adalah memilih batu untuk lontar jumrah. Tak kala nurung lain niu UBPO bangata. UBP ada 600 juta, 6 juta manusia berkumpul di situ. Maka apabila ada di antara kita yang da'i wadu, tak kala nurung lain UBPJ, UB anak tu bangata. Orang sombong seperti itu. Dia akan seperti orang menaik di atas bukit, melihat orang lain tidak ada harganya dan kecil semuanya di matanya, sehingga dia menganggap remeh kepadanya. Dia lupa bahwa orang yang di bawah ketika melihat dia yang di atas juga kecil di matanya. Dia lupa bahwa orang yang iupnya apabila genginggi layar dia juga kecil di matanya. Seorang pemimpin, bupati, gubernur, presiden dan lain sebagainya, ketika melihat rakyatnya kecil di matanya. Ketika orang-orang di atas itu menganggap kecil rakyatnya, dia tidak tahu bahwa rakyat di bawah ini juga melihat dia di atas itu sangat kecil. Orang sombong adalah orang yang menganggap orang lain lebih kecil dan orang lain dianggap remeh. Dan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man huwal kibru, siapa orang sombong itu? Orang sombong ialah menolak kebenaran, dan orang sombong itu selalu menganggap remeh kepada orang lain. Siapa orang sombong yang paling sombong? Yang pertama itu Firaun. Pernah mungkin saya ceritakan, saya sampaikan bahwa Firaun itu kan orang yang paling sombong. Dan orang sombong itu ba'ilai takun Allah, ba'ilai takun manusia, ya di kurung sombong, dan gla di kurung sombong. Jangankan Allah, jangankan manusia yang lain, syaitan gla di kurung sombong. Satu hari Firaun laknatillah kedatangan dua orang tamu, Duan Rojame. Waktu itu Duan Rojame tiba-tiba tamu itu berada di hadapan Firaun, dua orang. Betapa terkejutnya Firaun. Biasanya orang kalau untuk lewat kepada Firaun itu adalah berlapis security, melapis harus melapor, mentajak melempok bupati gubernur mentang mempaduk lapis pada melempok, harus tulis memo. Apa tujuannya, dari mana, apa maksudnya.
Dulu dicek dulu oleh sekretaris, apa ada waktunya, apa bapak sedang rapat, macamlah. Menghadap Firaun yang dulu adalah raja agung di masa itu, ya, sangat sulit. Dan 7 lapis security, safety pengamanan, boleh kita tembus baru sampai kepada Firaun. Tapi ternyata ada 2 orang tamu. Begitu Firaun masuk ke ruang kerjanya, lalu 2 orang itu muncul dan duduk di hadapan Firaun, laknatillah. Lalu Firaun bertanya, "Man antum?" Saudara ini. Saudara, apakah Anda sudah diperiksa di luar? Orang tersebut mengatakan tidak. Satupun tidak ada yang meriksamu? Tidak. Saudara, 2 orang ini bertanya balik, "Lalu antum siapa?" Berapa tahu? "Oh, hendak turilong bukan? Ana," itu dalam Al-Quran diceritakan, "Ana Rabbakumul A'la." Longnya Tuhan yang cukup raya, Tuhan agung, Tuhan yang maha tinggi. Ikut legendnya sampai ada awalnya itu bangun. Ilmu aku jatuh beli. Ditanya legend nomor 2, makan ada jatuh beli. Menyosempat bengeh Tuhan bit-bit, apa yang roy? Bukannya wajib Tuhan. Nya menyosempat bengeh Tuhan bit-bit apa? Dalam sen salapin abrakadabrak gada 2 orang tamu tersebut berasal daripada jin. Hai jin dua. Jin gelengumi, jin gelak kepada orang sombong, dan jin juga tahu itu sangat sombong, dan jin tidak mau berteman dengan orang sombong karena kasih dengan jin rawi. Maka jangankan Allah, jangankan manusia, jin gelak apabila itu adalah orang sombong. Dan Firaun salah satu merupakan dedengkotnya orang sombong, menolak kebenaran dan menganggap Rasul Allah itu anak kecil, dan menganggap Rasulullah itu adalah urang kemarin sore. Sombong. Dulu lahir juga seorang raja bernama Namrud. Dan bagaimana matinya Firaun itu, sebelum mati sudah diazab oleh Allah, dan semua kita sudah tahu. Di lain sisi, di zaman Nabi Ibrahim lahirnya seorang raja bernama Namrud. Namrud itu adalah saudagar kaya yang kaya raya, memiliki bala tentara, kekuatannya sangat king superpower. Namrud namanya. Siapapun yang membutuhkan bantuan dia kasih. Silakan ke istana. Kemari ke istana. Pada dulu istana gue buka. Tuhan. Hydro dan Namrud, cok makanan. So yang anak pudah Namrud Tuhan dibunuh. Apa yang terjadi tunggu sekalian? Pada satu hari Allah utus malaikat untuk menyadarkan Namrud. 2 orang malaikat datang kepada Namrud. Lalu yang pertama adalah ditolaknya, tidak mau diterima. Yang kedua, tidak bisa masuk ke pagar istananya. Yang ketiga, mendengar saja nama orang tersebut, Namrud sudah marah. Lalu pada suatu hari, malaikat tersebut mencoba untuk masuk dan berhasil masuk ke ruang kerja Namrud. Pada waktu itu dia katakan, "Siapa Anda?" "Saya adalah malaikat utusan Allah." "Lalu siapa Anda?" "Saya adalah Tuhan." "Tidak ada utusan-utusan. Kalau saya yang mengutus baru boleh." "Anda sangat angkuh," kata malaikat. "Anda sangat angkuh." "Bukan angkuh, ini kenyataan." "Kalau begitu, kumpulkan bala tentaramu. Saya ingin berperang. Saya hanya 2 orang saja, ingin berperang." Malaikat menantangnya. Namrud mengatakan, "Boleh, oke, bisa." Malaikat mengatakan, "Saya kasih waktu 3 hari. Kumpulkan bala tentaramu." Lalu dikumpulkan bala tentara. Setelah bala tentara selesai dikumpulkan, malaikat tersebut berbentuk manusia menanyakan, "Apakah Namrud sudah selesai?"
Mungkin ada 1-2 orang lagi tentaramu yang belum ada. Biar sekalian nanti saya akan menghadapinya. Namrud mengatakan, sudah selesai. Apakah peperangan sudah bisa dimulai? Namrud mengatakan, dari tadi sudah bisa dimulai. Banyak kali ngomong anak kecil. Malaikat berkata, ya Allah, katanya sudah siap ya Allah. Malaikat tersebut 2 orang itu hilang. Turunlah nyamuk. Dalam Al-Quran diceritakan, dalam hadis sahih diceritakan, turunlah nyamuk. Ketika nyamuk itu turun, dari hulunya siang, nyamuk itu menutupi matahari sehingga gelap. Sempur nyamuk belum berperang, tentaranya sudah tidak tahu lagi dah gunung, dah baru, dah barat. Ada itu relay, kasih foto klip. Baru nyamuk. Kemudian nyamuk tersebut menghantam tentara Namrud. M16 yang mereka miliki, apa mau kita tembak, hanya nyamuk. Peluru kendali yang mereka pakai itu apa mau ditembak, hanya nyamuk. Nyamuknya masuk ke ruang hidung, masuknya nyamuk ke mata, masuknya nyamuk ke telinga, akhirnya bala tentaranya mati. Fir'aunnya Namrudnya lari terbata-bata, dia menuju ke kamarnya agar nyamuk tidak bisa masuk. Ternyata ada seekor nyamuk yang mengintipnya dia kemana. Intelijen nyamuk tersebut terus mengikutinya. Dan begitu dia buka pintu, nyamuk tersebut masuk duluan, baru di belakangnya Namrud. Sampainya di kamar, nyamuk tersebut 2 pendapat. Ada yang mengatakan masuk melalui hidungnya, ada yang mengatakan masuk melalui telinganya. Nyamuk tersebut bersemayam di dalam kepalanya. Lalu Namrud itu adalah sakit kepala, dan Namrud itu 4 tahun disiksa oleh Allah dengan seekor nyamuk di dalam kepalanya. Dan Namrud itu mati gepoh roh karena nyamuk di dalamnya tidak mau keluar. 4 tahun Allah siksa orang sombong, Allah siksa orang zalim hanya dengan seekor nyamuk. Namrud laknatillah. Itu abiyadi zaman klasik. Apakah Anda tidak contoh di zaman modern? Orang angkuh itu diazab di dunia. Banyak. Dari sini kita berangkat menuju ke Israel. Itu ada PM Israel itu, Perdana Menteri Israel namanya Ariel Sharon. Ariel Sharon itu adalah seorang Perdana Menteri Israel. Tugasnya apa? Kerjanya apa? Ariel Sharon itu orang yang sangat angkuh dan orang yang sangat zalim. Anak Palestina dan anak Palestina ijau jihapit pak dinding masjid mati. Asal anak kumpulkan semua anak-anak, kumpulkan ijau anak jihap pak dinding, jipeh pak binti, tibi darah belada, jikli anak dan mati. Syekh Abdul Samad juga mengatakan, di mana Ariel Sharon itu Imu puikono menyona urang hamil yudam imu taruh ditanya pada tentara yang laku puru ruinangnya laki ku perempuan dibegal di tentara yang sang inang apa ijo sikin plah mati urina ditanya belah dia ku belah dia sang agam ijo sikin plah lahir yang demi tiba-tiba dan mati. Siapa dia? Ariel Sharon. Apa yang terjadi dengan Ariel Sharon tersebut? Apa yang terjadi dengan Ariel Sharon tersebut? Dia koma 4 tahun. Koma 4 tahun. Padahal Israel itu adalah orang yang menggegerkan dunia. Pemilihan presiden di Amerika Serikat tanpa didukung oleh Yahudi Israel tidak terpilih. Maka kalau orang lain sedikit saja menembak orang dianggap melanggar HAM. Tapi laknatillah Israel itu adalah tidak pernah ada orang yang tulis. PBB diam 100%. Sedikit saja permasalahan di negara lain mereka akan terjun langsung.
Tapi pelanggaran HAM yang terjadi di Israel, anak-anak dibunuh hidup-hidup, orang hamil dicincang, mereka diam 1000 bahasa. Amerika Serikat goyang dengan Israel. Hospital, rumah sakitnya luar biasa. Seorang Perdana Menteri bisa berobat di seluruh dunia. Dia mau ke Auckland, dia mau ke New York, dia mau ke Belanda, di Den Haag, silakan. Ketahuilah saudara, 4 tahun Allah bikin koma. Tidak ada obat, tidak ada dokter yang mampu mengobatinya. Kenapa? Al-Zalimu, Al-Kibru, Zalim, sombong. 4 tahun Allah bikin dia koma. Tentu sekalian. Dari Israel kita menuju ke Turki. Turki itu kalau kita mau baca, ada seorang Perdana Menterinya bernama Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Ketika dia merebut kekuasaan, dia menjadikan Turki negara sekuler yang dulunya adalah negara sangat menghormati Islam. Ketika dia merebut kekuatan dan kekuasaan, dijadikan Turki negara sekuler. Dari dulu berlaku syariat Islam, dia musuhi Islam. Pelajaran-pelajaran agama yang ada di sekolah dia hapuskan. Azan. Kalau tadi kita dengar azan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masa Mustafa Kemal Atatürk, azan itu dirubah dengan bahasa Turki. Dirubah dengan bahasa Turki. Dan dia sangat trauma melihat bahasa Arab. Dia akan benci Arab. Dari bank-bank syariah, bank-bank berbasis Islam, dia rubah menjadi bank konvensional. Syariat Islam yang berlaku dia rubah menjadi hukum-hukum taghut. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi di Aceh. Alhamdulillah, dalam sebuah jurnal kita baca peperangan yang terjadi antara GAM, TNI dan Polri. Le budi bertuh, tapi oleh bertuh budi, alhamdulillah terjadi perdamaian. TNI Polri sebagaimana biasa masih tetap ada di Aceh. Tapi jurnal mengatakan bahwa oleh bank konvensional menyebutkan bahwa di Aceh barosa yang cukup sedih, budi hana bertuh di sana sini, tapi bank konvensional harus angkat kaki dari bumi aulia Allah. Sakit ini bagi bank konvensional. Ibu kami yang bertuh budi kamu belum biasa, tapi yang budi hana bertuh sapu hana sapuna. Bank konvensional yang berbasis ribawi angkat kaki dari bumi aulia ini. Jangan sampai bank itu muncul kembali ke sini, dan itu adalah Mustafa Kemal Atatürk. Yang bank-bank konvensional diwajibkan lagi, dan bank syariah digusur oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan ketika saya memberikan kuliah pasca sarjana ditanya, apakah Abia dengan situasi yang seperti ini, katanya mau dirubah kanunnya lagi sehingga bisa aktifkan kembali bank konvensional. Saya katakan itu adalah berpikir yang tidak rasional. Masa dengan BSI disekat error 1 minggu darubah kanun. Yang error BSI itu adalah orang-orang jahat, dihacker itu oleh orang-orang jahat. Masa dihacker oleh orang jahat, errornya sistem BSI 1 minggu, masa kanun mau dirubah? Kan bersih lagi urang lomba lari. Orang yang lomba lari juga Honda Rock hana tegai dulu, bayar ketukakan nepot. Apa urusan dengan nepot? Nyan Honda Rock hana tegai dulu, bagaimana cara hana tegai dulu? Pindah on Dubai, hana hubungan. Kalau memang hacker, orang-orang jahat yang menghacker sistem Islam itu, orang itu yang harus ditangkap, bukan kamu yang harus dirubah. Jangan mengundangkan lagi
bank-bank yang tidak perlu untuk orang Aceh. Capek mereka berjuang. Capek mereka berjuang mempertahankan bank ini. Sekarang sudah bank Islam. Orang-orang di luar sana, toke-toke raya-raya memang susah. Susah memang. Teman apakah kemarin itu ada satu seminar di Jakarta. Itu dibuat di belakangnya dan saya mengikutinya. Dari jauh di belakangnya dibuat bank syariah lebih konvensional daripada lebih konvensional daripada bank konvensional. Bank syariah lebih riba daripada bank riba. Dan itu bahagian daripada strategi orang lain, Ibu sekalian. Menyukai tulis bank yang bank syariah, buka page di dalam tadi, kaji nilai. Itu ada ulama yang mengawasi bank itu. Itu ada ulama yang menerapkan kanun itu. Gedanya rakyat selesai. Lagi urut bank pak jalan, mana jajan ke Honda sedap. Ada yang punya kalau bantu ke masjid 2 ribu. Di bank 2 ribu, hana payah ya audit dari bank 2 ribu nya. Terus pahala don bangun masjid. Walaupun bank 2 ribu ya je kupi dia awak dia, hana masalah. Tanya pahala terus punya 2 ribu yang kau audit, mana sampai 7 ribu. Bank syariah tempel dia kaji. Memang menuju ke sana. Hei, Bapak sekalian, urutnya ulama-ulama Aceh, walaupun itu nama Islam, putra yang liana muda. Kiai, Ustaz, Tengku, dia dong kamu Islam. Puji dong pupok lemo. Bukan kerana itu pujaman. Pupok laju ya, pupok laju. Jangan ngaku peradik, jangan ngaku bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itulah? Mengubah laju. Mana tanya kena hukum fikih ke hanya dengan mengubah lemu? Hanya 3. Syariat Islam Yohan mungkin sen salah bina mungkin. Rasulullah sejak lahir sampai meninggal di syariat Islam sampai Nuhan tentang payah dan dakwah menunjukkan itu susah. Kai tempel nilai berbasis syariah kaji nilai. Kita jauh masyarakat yang layak jawab dan pinjam laju halal. Itu sudah diakui ulama. Masalah di sana belum selesai. Itu step by step. Silangkah demi silangkah. Silangkah demi silangkah. Mana weh macam balahir krem raya ni. Payah dapat 7 euro, 8 euro, 2 bulan, 2 bulan. Nak pun tak jauh ikut lagi. Umat kelujung hantar bukan hanya dia ikut lagi. Trade. Maka kita nyampe bola langkon raw. Baik bola langkon raw pegah kamu menang. Surak kem nak tanya kamu menang. Mudah bola hidup langkon raw. Dinar kau kita nyoya. Dinar kau kita nyoya 3 minggu kolek. Dinar kau kita matang laki besi pun harus memperbaikinya. Dinar kau baju tak kaya nyoya. Tapi itu adalah sudah berlaku cara Islam. Dan sekarang kemarin saya di Saudi Arabia ketemu dengan orang Padang. Saya tanya bagaimana perkembangan ekonomi di Padang. Bukan orang Padang. Lo orang Padang yo mandu jak wajib tonyo hanum te bank beri bank lain hotel. Di kamu tetap melakir bank Islam. Di Padang tengah belum mau. Gimana cara kita bukan bank Islam lagi di Aceh? Di Aceh hanya hendak. Tunggu sekalian. Padahal Aceh pintu masuk syariat Islam, pintu masuk Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang rahmatan lil alamin, tidak mengganggu orang lain. Islam yang saling menyapa, Islam yang santun, Islam yang sangat memperingati, Islam yang sangat menghargai pluralisme dan pluralistik. Dari Islam menuju Padang, syariat Islam dari Padang menuju Jambi, Bank Islam dari Padang menuju Jawa, Bank Islam dari Aceh menuju ke Bali. Dan dari Aceh for all untuk Indonesia. Berapa pahalanya orang Aceh memperlihatkan sistem yang syariat Islam. Jangan kembali diundang bank konvensional kafir itu ke bumi serambi Mekah. Dan itu yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Atur ketika dia mati karena dia memusuhi syariat Islam, karena dia memusuhi kaum Arabia. Ada dengan bahasa Turki yang jelek bahasa Arab. Apa yang terjadi? Dia mati tepuk sekalian dengan garu-garu truk 80. Gebi penyakit gatai dah apa. Garu mata, garu hidung, garu mandungnya, garu. Terakhir dia kena penyakit takut berada di istana.
hay jidang istana iho yang kuat yuba rolang laut wadai rolang laut yu so le karena sakit tau le yu so le yu peh le dia berteriak sangat besar 9 tahun Allah azabkan dia. Kemudian ketika dia mati tidak ada satupun yang salat. 9 bulan baru ada orang salat, itu pun sudah diminta. Dan mayatnya tidak diterima oleh bumi. Ada orang yang mengatakan, kalau you dan anda ke Turki katanya, harus pakai kupi, nomahan beket ya Tuhanku, ya Allah. Kenapa demikian? Al-Zalimu wal-Kibru, orang zalim dan orang sombong, Allah segerakan azabnya di atas permukaan bumi. Insya Allah 2 lagi akan kami sampaikan pada kali yang lain. Mudah-mudahan zalim, takabur, sombong kita oleh Allah dijauhkan, baik khatib sendiri maupun kita semuanya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullah. Allahu akbar.